Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup PKN di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Ruang lingkup materi PKN di Madrasah Ibtidaiyah atau SD meliputi yang pertama yaitu kekuasaan dan politik. Subaspek yang dijelaskan mengenai demokrasi. Yang kedua ada norma, hukum, dan peraturan. Yang dijelaskan pada materi ini mengenai norma yang berlaku di masyarakat dan HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga mengenai Pancasila. Yang dijelaskan adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang keempat ada globalisasi. Subaspek yang dijelaskan mengenai globalisasi di lingkungannya. Pengertian mengenai demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara atau disebut juga dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu selain itu ada demokrasi konstitusional, adalah suatu gagasan pemerintah demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Pilar-pilar yang menjadi demokrasi konstitusional. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Yang ketiga demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Yang kelima demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Lalu yang keenam demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Yang ketujuh demokrasi berdasarkan supremasi hukum. Yang kedelapan demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang kesembilan demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan yang ke-10 demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Materi selanjutnya adalah norma. Pengertian dari norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat sekelompok orang dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Norma inilah yang menjadikan panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku di masyarakat. Kita masuk ke materi pembelajaran yaitu macam-macam norma dalam kehidupan. Yang pertama ada norma agama. Norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Jika tidak, seseorang akan kehilangan iman dan juga keyakinan. Contoh norma agama adalah beribadah sesuai dengan keyakinan, berdoa, dan juga melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berdasarkan hati nurani atau akhlak dan sifatnya umum. Arti umum yaitu setiap orang memilikinya meski bentuknya bisa berbeda. Norma kesusilaan berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Jika melanggar akan terjerat hukum pidana dan sanksi di masyarakat. Contohnya adalah melakukan hal-hal yang menyimpang yang ada di masyarakat. Lalu yang selanjutnya norma kesopanan. Norma ini berasal dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, artinya penerapannya bisa berbeda satu sama lain. Contohnya adalah mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan dari orang lain dan juga meminta maaf jika berbuat salah kepada orang lain. Selanjutnya ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Dalam lingkungan tertentu, seseorang bisa dianggap aneh jika tidak melakukan norma kebiasaan tersebut. Contohnya adalah kegiatan mudik, menjelang hari raya, lalu kebiasaan mengadakan acara selamatan, ataupun doa untuk anak yang baru dilahirkan. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan di dalam negara.
Sanksi ini dilakukan oleh lembaga pemerintahan resmi, yaitu contohnya adalah membayar pajak tepat waktu, tidak melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat seperti halnya mencuri, merampok, dan juga menipu. Lalu contoh selanjutnya yaitu taat lalu lintas. Ya, kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama, yang dibahas adalah Dasar Negara Indonesia. Dan pada sidang kedua yang dilaksanakan pada 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar atau kita bisa menyebutnya juga dengan istilah Piagam Jakarta. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 22 Juni. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang globalisasi. Pengertian dari globalisasi bisa kita maknai sebagai bersatunya seluruh warga dunia secara umum dan menyeluruh yang menjadi sebuah kelompok masyarakat. Ya, akibat dari globalisasi ini mendorong adanya beberapa perubahan dari berbagai bidang. Yang pertama itu ada dari bidang politik. Perubahan dari bidang politik meliputi perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai kebebasan di berbagai negara. Yang kedua ada ekonomi, yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas dan perkembangan investasi asing, serta meningkatnya produksi dan komunikasi di berbagai belahan dunia. Selanjutnya ada perubahan sosial, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dan bertambahnya wawasan kemasyarakatan. Selanjutnya, perubahan dalam budaya, yang ditandai dengan timbulnya kreasi baru dan pembaharuan beberapa budaya tertentu. Selanjutnya, perubahan dalam teknologi, meliputi peningkatan teknologi komunikasi, elektronika, telekomunikasi, ruang angkasa, dan juga komputer. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan yang ditandai dengan makin beragamnya persenjataan di kemiliteran. Lalu perubahan yang terakhir ada di lingkungan hidup, yang ditandai dengan makin menipisnya lapisan ozon, perubahan iklim yang drastis, dan semakin langkanya keanekaragaman hayati. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja pada materi kali ini, pada pembahasan kali ini di video kali ini. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.